pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Baiklah siswa sekalian kelas 12. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Walaupun kita melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau daring, Bapak berharap tidak mengurangi semangat kita untuk tetap belajar dan memahami materi-materi yang disampaikan, ya. Dan Bapak berharap hari ini hadir semuanya, ya. Kalaupun ada yang berhalangan, seperti biasa silakan untuk disampaikan secara daring kepada Bapak. Baik, membahas mengenai perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Kata disintegrasi itu sendiri, itu Bapak harap kalian memahami. Integrasi berarti menyatu, bergabung, menjadi satu kesatuan. Sedangkan dis itu berarti terjadi perpecahan, memisah. Dan terjadi perpecahan atau memisah inilah yang tidak kita harapkan dalam negara kesatuan Republik kita ini. Dan hal ini pernah terjadi menjadi suatu ancaman bagi negara kita, ya. Baik, diawali dengan bentuk daripada pergolakan dan konflik itu sendiri. Sampai tahun 65 ini ada beberapa bentuk dari konflik dan pergolakan itu sendiri. Yang pertama adalah peristiwa ataupun konflik yang berkaitan dengan ideologi, berkaitan dengan ideologi negara. Kalau Indonesia itu adalah Pancasila. Ada konflik-konflik, pergolakan-pergolakan yang ingin mengganti ideologi negara kita, yaitu Pancasila, ya. Ada beberapa contoh, ya, diantaranya ada pemberontakan PKI di Madiun yang ingin mengganti menjadi ideologi komunis, ada DITI, ada G30 SPKI. Nanti kita akan bahas. Yang kedua yaitu peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan, vested interest. Ada kepentingan atas pemimpin-pemimpinnya atau pihak-pihak tertentu. Kenapa sampai melakukan pemberontakan? Ya. Nanti akan ada APRA, ada RMS, ya, Angkatan Perang Ratu Adil, Republik Maluku Selatan, ada Andi Ajis. Dan yang ketiga yaitu peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Tidak setuju dengan sistem pemerintahan yang ada. Ingin mengganti negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan federal dan lain sebagainya. Ini akan kita bahas, ya. Baik, kita lanjut. Kita bagi peristiwa konflik dan pergolakan ini. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan ideologi, yang kedua adalah yang berkaitan dengan kepentingan, yang ketiga adalah yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, ya. Yang berkaitan dengan ideologi ada pemberontakan PKI di Madiun, ada Darul Islam Tentara Islam Indonesia, dan yang sangat terkenal adalah gerakan 30 September tahun 65. Kalau kalian perhatikan lambang ini harus tahu ini, ya, lambang ini. Sehingga nanti kalau ada logo-logo atau lambang yang terdapat di pakaian, apalagi sampai dikibarkan, kalian tahu bahwa lambang ini adalah lambang partai terlarang di Indonesia, yaitu PKI. Dan jangan dipergunakan, ya. Jadi ini adalah lambang PKI yang pernah melakukan pemberontakan di negeri kita tercinta ini. Baik, kita awali dengan yang pertama, yaitu pemberontakan PKI di Madiun tahun 48. Kenapa sampai terjadi pemberontakan ini? Karena adanya akibat dari perundingan Renville yang dianggap merugikan bangsa Indonesia. Kabinet Amir Sarifudin kemudian jatuh akibat mosi tidak percaya dari parlemen dan kemudian diganti oleh kabinet Hatta. Ya, apa hubungannya?
karena Amir berbalik menjadi oposisi dan mendirikan Front Demokrasi Rakyat atau FDR tanggal 28 Juni tahun 48. Dengan dia berbalik, dia akhirnya menjadi oposisi. Ya. Kalau di parlemen tahu ya, oposisi ada koalisi. Kalau oposisi dia berkedudukan, biasa tidak berkedudukan di kabinet, tapi dia mengoreksi pemerintahan. Sedangkan kalau koalisi dia bekerja sama ya dalam pemerintahan. Baik, kemudian selanjutnya bagaimana proses pemberontakannya? Di sini ada tokoh PKI yang sangat terkenal, dia adalah pemimpin PKI pada saat itu, yaitu Musso. Amir bekerja sama dengan Musso dan menyusun doktrin baru PKI dengan nama Jalan Baru. Jadi mereka menganggap ini adalah jalan baru menuju apa yang mereka inginkan. Selanjutnya, karena Musso ini menjadi pemimpin, mengecam persetujuan Renville dan menyerang kabinet Hatta yang bekerja pada saat itu, dituduh berkompromi dengan Belanda. Bagaimana kronologinya? Nah, ini pernah terjadi pemogokan di pabrik Carboni di Delambu 5 Juni 48, juga atas karena adanya bujuk rayu. Kemudian selanjutnya 11 September tahun 48 terjadi insiden senjata antara FDR tadi dengan pasukan Siliwangi di Solo. Solo dijadikan daerah liar, Wild West. Selanjutnya 18 September dengan beraninya bahkan Musso memproklamirkan berdirinya Soviet Republik Indonesia di Madiun. Beda ya, Republik Indonesia negara kesatuan beda dengan Soviet Republik Indonesia. Kalau Soviet Republik Indonesia ideologinya komunis, ingin menghancurkan RI dan Republik Indonesia dan menggantinya dengan dasar komunis. Sebelumnya dasar negara kita sampai sekarang adalah Pancasila. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Bagaimana upaya penumpasannya dilakukan oleh Panglima Besar Sudirman kepada Kolonel Gatot Subroto dan juga Kolonel Sungkono dengan operasinya gerakan operasi militer GOM dengan mengerahkan kesatuan TNI dan polisi di daerah masing-masing. Ini adalah gambar-gambar para pelaku yang diinterogasi. Kemudian ini adalah korban pemberontakan mereka. Ini Amir Sarifuddin, dan puncaknya adalah ketika Musso tewas tertembak dan Amir ditangkap. Tokoh-tokoh muda PKI pada saat itu tahun 48 seperti Aidit dan Lukman berhasil melarikan diri, dan dia inilah yang kelak tahun 65 kemudian ini menjadikan PKI kembali menjadi partai besar di Indonesia. Nanti akan terjadi lagi pemberontakan atau gerakan 30 September tahun 65. Lanjut. Sekarang kita masuk ke pemberontakan DITII. Apa latar belakangnya? DITII itu Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Latar belakangnya adalah adanya keinginan SN Kartosuryo atau lengkapnya Sekar Maji Mahardika Kartosuryo untuk mendirikan Negara Islam Indonesia atau NII yang muncul sejak 42 ketika mendirikan pesantren di Malangbong, Garut, Jawa Barat. Kemudian sebenarnya awalnya organisasi karena punya tentara Islam Indonesia dan bahkan dengan beraninya juga memproklamirkan berdirinya Negara Islam Indonesia 7 Agustus tahun 49, dan dasar negaranya Kanun Asasi. Ini proklamasinya. Kita punya proklamasi sendiri, mereka juga punya. Jadi kalau sudah memproklamirkan diri itu ingin membentuk negara sendiri, ya. Struktur wilayahnya juga sudah mereka bentuk. Jawa Barat, ya, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Aceh.
Bagaimana upaya penumpasannya? Sebenarnya sudah dilakukan dengan cara damai, ya. Apalagi Sekar Maji Mardian Kartosuryo ini juga kenal dengan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Namun upaya yang dilakukan oleh pimpinan Masyumi Muhammad Nasir ini gagal untuk mengajak Sekar Maji Mardian. Akhirnya dilakukan upaya militer dipimpin oleh Jenderal Nasution, mengikut sertakan rakyat dalam penumpasan ini, dan siasatnya pagar betis dengan operasi Barata Yuda. Hasilnya nanti dapat ditangkap. Tapi perlu kita ketahui juga bahwa DIDI ini ada di beberapa daerah. Yang paling besar ini di 5 daerah. Jawa Barat dipimpin oleh Sekar Maji Mardian Kartosuryo, Jawa Tengah oleh Amir Patah, kemudian Kalimantan Selatan ini dipimpin oleh Ibnu Hajar, di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar, dan di Aceh oleh Daud Baur. Ya, nah, jadi masing-masing dengan penumpasannya. Kemudian seperti di Kalimantan Selatan dengan Kesatuan Rakyat yang Tertindas KRYT 10 Oktober 50, Ibnu Hajar berhasil ditangkap dan dihukum. Sulawesi Selatan, Kahar Muzakar dengan Komando Gerilya Sulawesi Selatan KGSS, kemudian berhasil ditumpas. Kahar Muzakar berhasil ditembak waktu itu atau tertembak, ya. Kemudian di Aceh Daud Baur, karena ini kecewa Aceh hanya dijadikan daerah tingkat presidenan sehingga mereka menyatakan bergabung dengan NII, namun diadakan dengan cara damai, yang musyawarah diprakarsai Panglima Kodam 1 Iskandar Muda, yaitu M. Yasin. Ya, baik. Bagaimana dengan pemimpin atau imamnya atau pemimpin besarnya? Kartosuryo berhasil ditangkap 4 Juni tahun 62 dan dijatuhi hukuman mati 16 Agustus tahun 62. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah sebuah peristiwa yang sangat besar sebenarnya. Ya. Cerita ini sebenarnya panjang sekali, ya, tapi kita coba ringkas, yaitu mengenai peristiwa gerakan 30 September tahun 65 yang sangat terkenal. Ya, peristiwa ini terjadi karena berbagai faktor. Ya. Di antaranya adanya isu Dewan Jenderal. Jadi para jenderal ini dianggap akan melakukan kudeta di hari ABRI tanggal 5 Oktober tahun 65 saat itu. Kemudian selanjutnya adanya isu presiden kita sakit keras, sehingga kesempatan ini akan dijadikan berebutan kekuasaan. Kemudian selanjutnya adanya peristiwa di mana waktu itu Jenderal Ahmad Yani menolak akan diadakannya angkatan ke-5 oleh PKI. Maksud angkatan ke-5 yang kelima, karena angkatan kita itu ada angkatan darat, laut, udara, kepolisian, kelima, petani dan buruh ikan bersenjatai. Tapi beliau tidak setuju dengan alasan susah dalam koordinatornya, ya, mengkoordinirnya susah. Akhirnya terjadi gerakan 30 September yang PKI ini menganggap diri mereka itu membela presiden. Padahal kalaupun ingin memanggil para jenderal bisa dibicarakan dengan musyawarah, ya, dipanggil ke istana.
Terjadilah pada 30 September 65 ini peristiwa penculikan dan mereka dibawa ke daerah Lubang Buaya. Di antaranya adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani, Letnan Mayor Jenderal Suprapto, Mayor Jenderal Haryono, Mayor Jenderal Suwondo Parman, Brigadir Jenderal DI Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo. Namun pada waktu itu tujuan utama yaitu Jenderal Abdul Haris Nasution berhasil meloloskan diri, namun sebagai penggantinya adalah Letnan 1 Pierre Andreas Tendean. Dan yang lebih menyedihkan lagi yaitu anak daripada Jenderal A.H. Nasution yaitu Ade Irma Suryani tertembak pada peristiwa ingin menculik ayahandanya yaitu Abdul Haris Nasution. Kemudian juga Brigadir Polisi Karel Saswit Tubun atau KS Tubun, pengawal rumah Wakil Perdana Menteri J. Lainena, ini juga menjadi korban. Dalam peristiwa ini di Yogyakarta juga ada peristiwa penangkapan atas mereka-mereka yang dianggap berseberangan dengan PKI, yaitu Kolonel Ketamso dan juga Letnan Kolonel Sugiono. Ya, digatakan. Baik, kita lanjutkan lagi. Ini tadi kalau yang para jenderal ya. Ini ada 7. Satu masih Letnan 1, namun perjuangannya dianggap sebagai pengganti dari Jenderal Abdul Haris Nasution. Ini wajah-wajah mereka. Ada Jenderal Ahmad Yani, biar tahu ya, Bapak Suprapto, Haryono MT, Suwondo Parman, DI Panjaitan, Siswolo Widosodo, Pierre Tendean, dan KS Tubun. Ya. Jadi biar kenal ya, ulangi ya. Jenderal Sudirman, Suprapto, Bapak Haryono MT, S. Parman atau Suwondo Parman, DI Panjaitan, Sutoyo Siswo Miharjo, Pierre Tendean, KS Tubun dari kepolisian. Nah, ini ada Kolonel Ketamso dan ada juga Bapak Kolonel Sugiono, korban di Jogja. Mereka yang bertujuh yang di Jakarta ini dimasukkan ke sebuah sumur tua di daerah Lubang Buaya yang merupakan markas PKI di sana. Dan kalau kalian lihat gambar ini adalah gambar sekarang yang berada di depan monumen kesaktian Pancasila. Ini peristiwa pengangkatannya pada saat itu. Akhirnya dapat ditemukan sudah sekitar 3-4 hari diangkat dan dimakamkan di makam pahlawan Kalibata. Ini pemakamannya. Bagaimana upaya penumpasannya? 1 Oktober yang kemudian dijadikan sebagai hari kesaktian Pancasila, menetralisir pasukan yang dimanfaatkan oleh gerakan ini, ya, berhasil disadarkan kembali ke Jawa Timur. Ada juga yang sebagian anggota tetap bergabung dengan gerakan itu, merebut tempat-tempat yang dikuasai kaum pemberontak di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo, merebut lapangan udara Halim Perdana Kusuma oleh pasukan PKAD, dibantu oleh beberapa batalion, dan 2 Oktober berhasil direbut. Mencari dan menemukan tempat penimbunan korban, jadi 3 Oktober baru ditemukan atas informasi dari Polisi Sukitman.
Ya waktu itu diculik tapi tidak menjadi korban pembunuhan. Ya, 4 Oktober jenazah korban diambil dari sumur karena sangat dalam dan perlu oksigen untuk mengambilnya. 5 Oktober dimakamkan di makam pahlawan Kalibata. Ini tokoh kuncinya, pemimpin atau ketua umum dari PKI waktu itu yaitu DN Aidit, komandan penculikan, dan penculikan itu yaitu Kolonel Alatif yang merupakan komandan penculikan berhasil ditangkap pada 8 Oktober tahun 65. Selanjutnya Letkol Untung yang merupakan pemimpin operasi gerakan 30 September ini juga ditangkap di Tegal 11 Oktober tahun 65, dan ketua umumnya sebagaimana gambar yang tercantum di slide yaitu DN Aidit, Dipa Nusantara Aidit, ditangkap di Solo tanggal 24 Oktober tahun 65. Baik siswa sekalian, demikian materi kita pada pertemuan kali ini. Kita terlebih dahulu membahas di bagian konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi negara. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan bahas mengenai konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan atau vested interest dan juga berkaitan dengan sistem pemerintahan. Dari beberapa konflik dan pergolakan atau disebut juga pemberontakan ini menjadi pembelajaran bagi kita. Jangan sampai terjadi lagi seperti contohnya gerakan 30 September yang mana ini adalah konflik antar anak bangsa kita sendiri. Setelah kita bebas dari belenggu penjajahan, marilah kita bersama-sama untuk membangun negeri ini. Perbedaan kita jadikan sebagai hikmah. Dan pembelajaran ini juga pembelajaran secara Indonesia, silakan kalian ambil hikmahnya. Maka itu setelah pembelajaran ini nanti kita silakan mau tanya jawab di share saja di classroom atau dalam pembelajaran PBJJ ini ya. Baik, demikian siswa sekalian, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya.